Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kawan-kawan, di video kali ini kita akan berbincang dan mengobrol santai dengan kawan saya, salah satu penyintas COVID-19. Dan alhamdulillah beliau bersedia berbagi dan bercerita mengenai pengalamannya dari mulai beliau pertama kali terpapar, kemudian isolasi mandiri, dan sampai hari ini bisa terlihat sehat di sini. Ya. Namun sebelum lebih jauh, seperti biasa, kita perkenalan terlebih dahulu. Halo, nama saya Hilman dari Ciamis. Singkat aja. Ya, gitu aja. Ya. Jadi gini bro. Ya. Bisa diceritakan kronologis awalnya terpapar seperti apa? Kalau kronologis aku nggak tahu pastinya karena emang mobilitas aku kan lumayan ya, jadi kayak pulang pergi kantor, kadang main, sibuk kadang nongkrong di ya sibuk lah nongkrong kayak gitu. Jadi aku nggak tahu. Cuman yang aku rasa itu habis vaksin lah ya, 5 harian habis vaksin vaksin yang pertama. Aku ngerasa habis vaksin itu badan aku tuh capek banget, ngantuk banget, kayak kelelahan ekstrim gitu. Kayak tuh pengennya tuh tidur sampai mataku sembab. Jadi lebih kuat di ranjang gitu. Ya gitu. Lebih kuat di ranjang. Setelah vaksin deh. Ya setelah vaksin kayak gitu aku perasaannya. Jadi karena aku butuh tidur, tapi aku harus kerja. Jadi kayak tuntutan lah ya. Ya kayak keganggu gitu. Jadi aku ngerasa imun badan turun. Aku ngerasanya kayak gitu, imun badan aku turun. Nah terus aku akhirnya kejadian juga, aku demam, batuk, flu selama 3 hari. Langsung aku ke dokter. Nah waktu aku ke dokter udah curiga kalau aku positif COVID. Cuman aku pikirnya positif aja. Tapi anehnya ketika aku habis pulang dari klinik ya, indera penciuman itu aku tuh kayak mulai berkurang, berangsur-angsur gitu, kayak mulai hilang kayak gitu. Nah puncaknya itu di malam hari, aku kehilangan indera penciuman. Aku langsung bilang ke konfirmasi call semua yang di rumah kalau aku indera penciumannya hilang, langsung aku isoman di kamar. Tapi dari dokter itu hasilnya apa? Aku nggak tes, tes. Tapi karena aku lagi isoman, dan aku juga harus memastikan kalau ini teh COVID apa enggak, jadi aku harus tes PCR kan. Akhirnya aku dapat tes PCR dan emang hasilnya positif dengan CT value-nya 21. Normalnya? CT value itu direkomendasikan antara 30 sampai 40 kalau nggak salah ya. Terus selama isolasi mandiri itu apa yang dilakuin gitu? Terus saran-saran dari orang-orang kesehatan gitu? Itu seperti apa? Ya, aku sih selama isolasi mandiri biasa aku olahraga. Pagi-pagi aku berjemur, tapi nggak terlalu suka berjemur sih sebenarnya, soalnya aku udah ada vitamin D kan. Iya. Aku mengkonsumsi vitamin D yang 1000 IU karena kan sama-sama tujuannya untuk mencari vitamin D kan. Jadi akhirnya karena aku pakai vitamin D, jadi akhirnya aku jarang buat berjemur. Soalnya kalau berjemur pasti aku pusing. Pusing kan, gak kuat. Pengaruh dari? Ya pasti selama 8 hari aku pasti ada pusing. Selama isoman itu pasti pusing. Jadi makanya dari puskesmas itu aku dikasih obatnya paracetamol, vitamin C, sama obat darah tinggi karena aku punya darah tinggi. Jadi komorbidnya apa aja selain darah tinggi? Komorbidnya aku darah tinggi, aku punya GERD, asam lambung yang parah. Terus aku juga punya serangan panik. Kayak gitu. Jadi lumayan kompleks juga ya. Jadi kalau aku ingat-ingat ya, waktu pas hari pertama aku dinyatakan positif oleh PCR, aku tuh kayak masih ada penolakan kalau aku positif gitu.
Jadi masih berpikir positif gitu. Nah, Untuk masih berpikir positif untuk sehat gitu. Meyakinkan. cuman karena mungkin aku punya panic attack, kalahkan sama. Oh iya. Jadi Imunnya benar-benar diserang gitu ya habis-habisan. kayak gitu kok kayaknya nggak enak sedikit badan, aku takut kayak gitu. Nggak enak kayak gini, aku langsung asam lambung naik kayak gitu. Jadi asam lambung naik pasti ini ya ngap ke dada tuh, ngap panas gitu kayak gitu. Nah, malamnya pas hari pertama banget, malamnya kok aku ngerasa aku tuh kayak mau meninggal gitu, pusing, terus napak itu kayak nggak napak gitu, aku ke jalan kayak nggak napak gitu. Melayang gitu. Ya kayak melayang gitu, udah badan tuh udah gitulah pokoknya. Kata ibu sih pas aku lihat di sana sepucat-pucatnya katanya gitu. Waktu itu aku minta tolong jam 1 malam buat minta pertolongan dari puskesmas, dan aku juga tahu kalau misalnya puskesmas di tempat aku tuh dia tuh 24 jam kan, ada IGD-nya, jadi pasti ada penjaganya. Nah aku minta ke orang tua aku sama adik aku buat minta pertolongan lah ke sana. Terus aku juga minta tabung oksigen karena kan ada ngap gitu. Iya. Ngap dari asam lambung gitu. Iya. Kayak gitu sih. Terus saran-saran dari dokter apa aja? Saran-saran dari dokter itu kan waktu malam-malam tuh datang sih si astronot ke rumah. Iya, kayak pakaiannya kan kayak astronot ya, putih-putih gitu kan. Periksa aku dengan keadaan aku yang panik. Tapi ketika aku dengar kalau misalnya ada yang mau nolong aku, tuh langsung otomatis aku tuh tenang loh. Jadi pas ada astronot datang ke rumah tuh, entah kenapa aku kayak orang normal, kayak orang nggak sakit gitu kan. Padahal 5 menit sebelumnya tuh kayak aku tuh udah hampir di ujung-ujung ajal aku loh, kayak gitu kan. Nah, lucunya pas diperiksa sama si astronot, tensi aku normal 120, yang tadinya 180 biasanya ya, jadi 120 dong. Karena punya darah tinggi itu kan. 120 tensi aku, terus saturasi oksigennya juga bagus katanya, sekitar 98-an dulu tuh. Kan kalau 94 di bawah kan bahaya ya. Iya. Dikategorikan kurang kekurangan normal oksigennya. Nah, aku bagus di sana. Itu sih. Jadi kok aneh gitu. Dasar namanya orang panikan gitu ya. Nah, jadi aku tuh pas paginya aku minta pertolongan, gimana ya kalau misalnya aku takut kayak nanti malam lagi gitu kan. Akhirnya disarankan buat isoman ke rumah sakit. Cuman karena rumah sakitnya penuh dan harus antri, aku antri 3 harian gitu ya. Belum ada itu yang namanya si ruangan. Cuman karena keadaan aku udah makin membaik dan aku bisa mengatasi asam lambungnya aku menolak di atas materai, karena aku tuh nggak bakal ke isoman lagi di rumah sakit gitu. Aku isoman di rumah. Jadi sempat ngajuin gitu atau sempat ngajuin, sempat udah dialokasiin buat aku, tapi aku nolak karena sudah merasa baikan. Udah merasa baikan. Jadi dari pengalaman mulai terpapar kemudian isolasi, hikmah apa yang bisa diambil bro dari kejadian itu? Hikmah apa yang bisa diambil? Ya, satu, jangan lupa prokes, harus pakai masker. Betul. Pakai masker, jangan lupa prokes. Untuk penjagaan gitu ya, jaga-jaga. Kita kan wajib ya untuk Ikhtiar. menjaga badan kita. Allah kan senang dengan orang-orang yang menjaga badannya. Allah tidak senang dengan orang-orang yang langsung mencari penyakit gitu lah ya. Nah, terus kedua, aku jadi lebih dekat ke Sang Maha Pencipta gitu. Yang tadinya nggak pernah sholat, yang tadinya tidak kenal itu namanya Al-Quran, walaupun aku Islam ya. Kalau sekarang udah syahadat lagi? Insya Allah. Nah gitu sih awalnya. Hikmahnya gitu, aku bisa lebih dekat sama Sang Maha Pencipta. Aku jadi nggak terlalu takut apa itu
mati. Karena aku awalnya takut mati ya. Iya. Takut banget yang namanya. Justru kalau saya mah heran sih ya. Iya. Ya, heran kenapa kan karena mati itu kan suatu keniscayaan gitu. Justru heran kumaha lamun orang lain mati gitunya. Terus kita sendiri yang hidup gitu. Itu lebih menyeramkan, Bro. Sebenarnya aku takut mati tuh aku masih banyak dosanya. Oh, aku iya. takut masuk neraka Iya, ya kan. iya. Iya. Kayak gitu sih. Terus ya untuk kalian yang masih berjuang isoman, jangan panik. Kita pasti sembuh di hari ke-14. Kayak gitu aja. Positive thinking ya. Ya, positive thinking. Soalnya COVID itu cuman bisa sembuh dengan cara isoman. Belum ada obat untuk menyembuhkan COVID kan sebenarnya. Iya. Yang kita makan itu kan multivitamin untuk menjaga Daya daya tahan tahan tubuh dan obat-obatan yang untuk menyembuhkan komorbid kita kan. Kayak gitu. Jadi belum ada yang namanya obat COVID. Tapi nggak tahu ya perkembangan sekarang, aku belum tahu. Iya. Cuman yang saya tahu emang belum ada yang namanya obat COVID. Obat COVID itu cuma isoman gitu aja. Sama positive thinking, Ya, positif thinking. yakin sembuh lah. Yakin sembuh. Jangan panik kalau misalnya kita pusing, itu mungkin langsung bisa sembuh dengan paracetamol mungkin dan istirahat kayak gitu. Kalau misalnya kita ngap dan tidak ada riwayat asma, mungkin itu dari GERD. Kayak gitu. Ya pengalaman aku kira punya asma gitu kan. Aku nggak punya asma tapi kok ngap gitu kan. Aku takut tuh si COVID itu menyerang paru-paru aku kan. Oh, jadi itu dari asam lambung. Nah ternyata itu dari asam lambung. Ketika aku diobatin pakai asam lambung ya udah ngap aku hilang kayak gitu sih. Jadi kemarin tuh kan juga sempat viral susu naga ya, tahu kan? Oh iya. Susu naga yang Ya, dari susu beruang naga. itu. Susu naga dari beruang ya. Tapi dari susu sapi Iya, kan. susu. Itu kan lagi viral terus karena orang juga pada panik buying aja ya. Iya. Panik buying. Kalau saya ini asli susu kurma madu, boleh dicoba. Ini. Iya. Ini iklan, udah ada sponsornya, Aku udah tahu ini udah lama. Ini enak kok. boleh dicoba. Itu bisa untuk menjaga daya tahan tubuh. Tanpa bahan pengawet, tanpa pemanis buatan. Susu kurma madu. Kelihatan kok kalau misalnya gulanya buatan kan ada halus gitu. Oh. Makanya enggak. Oke, mungkin di video kali ini kita bisa cukupkan. nyobain COVID nggak? Ya, Bisa nyobain COVID? positive thinking sambil minum bisa. Iya benar. Jadi kita positif thinking aja sih. Iya. Jangan sampai panik kayak aku. ya, jadi kita cukupkan sekian dulu video kali ini karena banyak sekali kendala teknis. Ya. Belum lagi ini studionya masih terbuka. Masih outdoor. Sharing-sharing dong kalau misalnya mau tanya, aku kan punya sosmed. Oke, siap. Nanti kita taruh di sini. Ya. Thank you. Kita cukupkan videonya sekian dulu. Ya. Semoga ente sehat selalu. Ya, Amin. kita Wah, sehat. mau juga Ya, sehat. amin. Lu amin. pernah COVID kan? Oh, jangan. Mungkin iya, mungkin tidak karena saya tidak pernah di Di PCR. positif thinking gitu ya. Iya, positive thinking aja. Kalau mungkin kalau di saya juga kamu positif sekarang kan? Ya, mungkin tidak gitu. Kita Karena selama itu bayar mahal. Ya, itu aja video kali ini. Semoga memberikan kemanfaatan untuk warganet dimanapun berada. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga imun, iman. dan tetap positive thinking. Ya betul. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.